Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesita Widilarasati dari Unit Bimba Depok Timur. Di sini saya akan menjawab tugas video yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Jadi kata bimba itu singkatan dari bimbingan minat belajar anak yang memiliki makna proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik, yang bertujuan agar anak ini memiliki karakter minat belajar sejak usia dini. Dan untuk dasar pemikirannya itu lahir dari kata bimba, yaitu filosofi. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, filosofi itu artinya filsafat. Jadi filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup manusia. Dengan begitu tujuan hidup manusia yaitu bahagia dan selamat secepatnya dan selama-lamanya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai dengan melalui belajar atau menjadi seorang pembelajar. Agar mau belajar, maka harus memiliki minat belajar dengan cara proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba, dan diterapkan melalui metode bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang dipahami. Untuk konsep kebahagiaan, menurut saya itu kalau kita merasa kebahagiaan berarti kita sudah merasa tentram, karena kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati kita. Kita ini harus bahagia karena memang itu adalah tujuan hidup kita. Saat kita merasa bahagia, dampaknya itu hidup kita akan lebih sukses dari sebelumnya. Untuk mencapai kebahagiaan ini dapat dilakukan dengan 3 kunci utama, yaitu beriman, berbuat baik, dan tentunya belajar. Sedangkan konsep pembelajar itu, karena pembelajar itu kan adalah seseorang yang belajar untuk mencapai tujuan kebahagiaannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kita juga dapat memahami dan memenuhi hak anak. Jadi dapat mencari solusi dari setiap masalah, juga dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Karena tidak semua harapan ini sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Untuk itu, sebagai orang dewasa ini kita wajib harus menjadi seorang pembelajar atau harus terus belajar. Sebagai komunitas bimba, kita ini diarahkan belajar untuk menjadi pembelajar yang dapat memahami karakter anak, kreatif, terus berkomunikasi yang baik, belajar jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, peduli, sabar dalam hal mengingatkan maupun diingatkan tentunya. Terus kita juga belajar ilmu ketuhanan dan juga keimanan. Belajar juga dapat dilakukan dengan kita bisa membaca, mendengar, melihat, atau kita merasakan, atau bahkan saat kita melakukan berdiskusi. Dengan belajar ini kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritual kita akan lebih meningkat. Namun berbeda jika kita tidak ingin belajar, maka dampaknya yaitu berpotensi merampas hak anak, terus merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Terus kita juga dapat mudah stres, kita tidak disiplin. Terus bahkan tujuan hidup kita yaitu bahagia tidak akan tercapai gitu. Serta kita bisa selalu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Ayat yang pertama yaitu bimba dan fun learning. Jadi maknanya ini wajib menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, karena bila tidak fun learning itu berarti bukan bimba. Untuk ayat yang kedua yaitu anak adalah anugerah dan orang dewasa maksudnya bisa belajar dari anak. Maknanya yaitu anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa. Jadi sesuatu yang berharga ini sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Lalu ayat yang ketiga ini fun learning harus sepanjang masa. Maknanya itu
penting untuk menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak-anak agar minat belajarnya ini tumbuh dan terus menggelora. Di ayat keempat yaitu small step system, bertahap, dan individual system yaitu pendekatan individual adalah syarat mutlak fun learning. Jadi maknanya fun learning di Bimba ini kan unik ya teman-teman. Agar fun learning maka perlu bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan secara instan gitu. Terus dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan dari masing-masing anak. Untuk ayat yang kelima, Bimba adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Jadi maknanya itu komitmen gitu, bahwa Bimba ini bagian dari pendidikan, dan pendidikan itu kan hak setiap anak. Sedangkan belajar itu nggak wajib gitu buat anak, terutama untuk anak-anak di usia dini. Tapi yang wajib belajar itu adalah setiap orang dewasa, karena orang dewasa itu kan yang membimbing, yang mendampingi, juga memastikan anak ini mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Di ayat ke-6 yaitu komunitas atau komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Jadi maknanya itu komunitas Bimba itu kan setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Jadi komunitas itu ada anak-anak, ada motivator, kepala unit, orang tua, dan juga relawan. Dan yang terakhir yaitu ayat yang ketujuh, yaitu komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Maknanya sebagai komunitas Bimba, tentunya kita ini sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk diri sendiri. Jadi seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kita ini kepada orang lain. Jadi dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu kayak keluarga kita, tetangga, atau gitu ya, dan bisa juga hingga ke lingkungan masyarakat. Cukup sekian dari pertanyaan tugas video yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.